Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Kau telah memberikanku sebuah harapan baru. Dalam tangan-Mu ku tak pernah ragu. Secercah cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Namun selalu Dia bekerja, walau ku belum melihat. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti,
Good morning, church. Welcome to IGF Singapore, and I'm so glad to see you here again this Sunday. And let's just come as a church to praise and worship God. Amen. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. In the middle of the song, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. Come on, let's praise Him together. A hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Feel your love, you hold on me. I'm gonna sing in the middle of the song, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. Come on, church, let's just come and praise Him, praise His name together, because He's the King, He's our God. Amen. Sing a little louder, 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 sing a little louder. sing a little louder, In the presence of my enemies, sing a little louder, louder than the unbelief. sing a little louder, My weapon is a melody. sing a little louder, Heaven comes to fight for me. sing a little louder, In the presence of my enemies, sing a little louder, louder than the unbelief. sing a little louder, My weapon is a melody. sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna sing In the middle of your song, louder and louder. you gotta hear my praises roar. Out from the Ashes, hope will arise. dead is defeated. The King is alive. I'm gonna Sing in the middle of your song, louder and louder. you gotta hear my praises roar.
In the midst of the storm, let's raise our hallelujah. Oh, we praise you, Lord, praise you, King Jesus. Let's praise Him, church. Let's praise Him in the midst of our problems, in the midst of our suffering. But we just want to praise Him. We just want to praise our hallelujah because we know there's a victory in His name. There's a victory in Jesus because He has won. He has won it for us. Oh yes. Hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. In the presence of my enemies, I raise a hallelujah. louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Yes, thank you, Lord. We know that your victory is ours. And no matter what happened, we'll always stand up again. Because we know that you has won it for us. And you will turn things around. You will turn things around. I know that you will turn things around. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe. You
praise you, Lord. We just want to thank you, God, for everything that you've done in our life and for your promises, God. Because you know that your promises are yes and amen. And Lord, we just want to surrender everything, and we just want to open our hearts to receive your words. In the name of Jesus we praise. Amen. Terima kasih IFJ Press Singapore for ushering a beautiful presence of God in the midst of all of this, baik maupun itu di rumah atau yang sedang berada on-site sekarang. I just want to say thank you buat IFJ Press Singapore and all the production team. Dan juga I just want to welcome kalian semua kepada IFGF Singapore Service. And I believe kalian diberkati dan kalian akan menerima sesuatu hal yang luar biasa hari ini melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh none other than Pastor Ricky Gunawan. Dia adalah seorang pastor dari IFGF Jakarta yang dulunya juga pastor dari IFGF Singapura. I can't wait to hear this message. I believe it's going to bless your life. Sebelum masuk ke message ini, saya mengundang untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di IFGF Singapura, baik maupun itu online atau on-site, dan ingin mengenal kita lebih dalam lagi, boleh langsung ke link tree di bawah ini, boleh langsung cek atau isi Google Form yang ada. Kami mau untuk mengenal Anda lebih dalam lagi. Dan juga kalau ada prayer request atau apapun yang kita mau doakan, boleh juga klik link tree ini, isi formulir untuk prayer request, dan kita akan berdoa bagi Anda semua. Dan last but not least, and this is the most important one, bagi Anda yang mau bergabung dalam komunitas kami, yuk sama-sama join iCare kita. Kita mau mengenal Anda, kita mau bertumbuh bersama-sama dengan Anda, baik maupun Anda di kids, teens, youth, college, atau Anda di young professional atau family. We want to be a part, we want you to be a part of our family. Sama, go to our linktree/IFGF Singapore. So, without further ado, let's welcome Pastor Ricky Gunawan atau gaulnya Koko Kiki. Oke, go ahead. Shalom, saya Pastor Ricky, senang kembali saya bisa bersama dengan Anda. Dan saya percaya walaupun kita bertemu secara virtual di ruang tamu Anda masing-masing, di TV atau di gadget Anda, saya percaya bahwa hadirat Tuhan itu nyata dimanapun kita berada. Ada amin saudara? Mari kita sama-sama persiapkan Alkitab kita, e-Bible kita. Mari kita deklarasikan karena it's all about the good news. Dalam hitungan ketiga, mari kita sama-sama. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, and make disciples. Ya, kita masih di dalam tema bounce back, saudara. Jadi 2 minggu yang lalu, Pastor Jimmy share tentang bounce back. Bagaimana kita perlu kembali dengan cepat ke posisi yang awal. Ya, dari respon kita ini bagaimana nih kalau kita di dalam penderitaan. Di sini saya juga mau mengulangi ya apa yang sudah di-share, bahwa kita harus bounce dari kecemasan yang kita lalui. Kita harus bounce back untuk mendapat kemampuan untuk melawan suatu masalah. Ya, dari perasaan yang tidak sanggup, kita perlu bounce back untuk menjadi orang yang tangguh. Amin saudara. Dari perasaan mungkin tertekan, kita perlu bounce back juga untuk recover, untuk memulihkan keadaan. Dan bahkan saya percaya kita bisa bounce back stronger. Artinya apa saudara? Kita bisa bertumbuh, kita bisa berkembang di dalam saat-saat ini. Dan saya percaya bahwa umat Tuhan, kita tuh berjalan nggak sendiri, karena Tuhan itu bersama dengan kita. Jadi mari kita masuk lebih dalam lagi ke dalam firman Tuhan. Dari firman Tuhan di 1 Petrus 3 ayat yang ke-13 sampai ke-15. Mari kita bacakan bersama-sama. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ayat yang ke-14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti
apa yang mereka takuti dan janganlah gentar, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, hari ini hari yang luar biasa. Terima kasih atas kebaikan-Mu, rahmat-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, kami percaya bahwa firman-Mu ya Tuhan akan tertanam di dalam hati kami, bisa bertumbuh, bisa berbuah ya Tuhan, di dalam setiap orang yang mendengar firman-Mu. Terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi hari ini kita mau lebih perdalam lagi ya. Jadi khotbah saya itu judulnya adalah Meekness is not weakness. Meekness is not weakness. Artinya kelemah lembutan itu bukan berarti kita lemah. Nah, firman Injil ini ditulis oleh Petrus. Nah, Petrus itu menulis firman ini dan dia tertuju kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah beriman. Ya, di ayat ke-13 dikatakan bahwa, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik. Jadi ini adalah satu peringatan saudara, bagaimana orang Kristen itu kita akan mengalami hal-hal yang mungkin tidak adil dalam kehidupan kita. Kita sudah rajin berbuat baik, kita sudah berniat baik, tetapi kita dapat balasannya mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Ayat yang 14 juga dikasih peringatan saudara, bahwa tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. This is amazing ya, di dalam penderitaan juga ada kebahagiaan, ada sukacita. Ya, jadi kalau kita ini kehidupan Kristen enggak semuanya tuh lancar-lancar saja saudara ya. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu lebih dari segalanya di dalam kehidupan kita. Dan hubungan kita itu sama Tuhan enggak tergantung kepada situasi dan kondisi kehidupan kita. Jadi bukannya berarti kalau kita lagi diberkati dengan melimpah, baru kita dekat kepada Tuhan gitu saudara ya, istilahnya. Dan saya percaya bahwa kita semua ada hubungan yang erat, yang dalam bersama Tuhan Yesus, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap dekat kepada Tuhan. Di sini saya percaya bahwa di ayat 15 dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab. Nah, di ayat 15 kata pertanggungjawab ini itu akar katanya di bahasa aslinya Yunani itu apologia. Apologia itu artinya kita memberi jawaban, membuat pembelaan. Ini tidak ada hubungannya dengan bahasa Inggris apology. Ya, kalau apology kan ada perasa penyesalan. Tetapi apologia yang dipakai di firman Tuhan ini itu dipakai juga di Injil apologetika, di mana kita harus membela kebenaran firman Tuhan. Jadi di ayat 15 Petrus mengajak kita umat Kristen untuk membela iman kita, ya. Kita harus memberi pertanggungjawaban, memberi jawaban atas keteguhan iman kita. Mereka mungkin ada orang-orang yang di dunia itu yang mungkin akan heran, kenapa sih orang Kristen masih bisa berbahagia gitu, masih bisa ada sukacita kalau kita ada di dalam penderitaan. Nah, ini kita sebagai saksi-saksi yang hidup, kita harus pertahankan, kita harus membela iman kita di dalam setiap situasi kehidupan kita. Ya, saya juga mau menghimbau kita semua. Petrus ini mengatakan juga kita harus melakukannya dengan lemah lembut dan hormat, ya. Dari semua murid Tuhan Yesus, Petrus itu sebenarnya terkenal sebagai orang yang suka marah, suka gegabah, ya, suka terburu-buru gitu saudara ya.
Dia bahkan yang mengeluarkan pedangnya untuk memotong telinga kanan hamba imam besar yang mencoba untuk menangkap Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tapi kita lihat respons dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus punya kuasa untuk membelah bumi, untuk melawan semua prajurit itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak memakai kekuatan dia. Dia dengan lemah lembut, bahkan dia menyembuhkan hamba imam besar itu dan melakukan mukjizat dan memulihkan ya telinga yang sudah terpotong itu. Bukan memakai kekuatan yang ada di dalam diri dia, dia malah memberikan kasih karunia, ada belas kasihan yang mengalir di dalam kehidupan dia. This is amazing ya. Jadi kita lihat bahwa di sini Petrus melihat Tuhan Yesus sebagai teladan. Dan Petrus itu berubah total, saudara. Dari orang yang mungkin cepat marah, gegabah, dia menulis Injil ini bahwa kita harus mempertahankan, membela iman kita dengan kelemah lembutan. Saya percaya bahwa kalau kita berjalan bersama Tuhan Yesus, firman Tuhan itu mengubah kita semua. Ada amin semua? Jadi kelemah lembutan itu bukan berarti kita lemah. It is strength under control. Itu artinya adalah kekuatan yang terkendali. Seperti contohnya seorang yang jago karate, jago bela diri. Kalau dia tertampar, dia tidak membalas bukan karena dia lemah. Tetapi dia tahu kalau dia balas, orang itu akan habis babak belur gitu ya saudara. Jadi demi kebaikan semua, dia mengendalikan kekuatan yang ada di dalam diri dia. Seperti seekor binatang kuda ya. Kuda adalah binatang yang sangat kuat, sangat tangguh. Dia bisa ditunggangi oleh orang yang 70-80 kg, dia bahkan bisa lari saat ditunggangi. Tetapi kalau tali pengendali itu ditarik, kuda itu berhenti. Kuda itu berhenti bukan berarti dia tidak punya kekuatan untuk berjalan atau berlari lagi, tetapi dia berhenti karena dia tunduk kepada orang yang sedang mengendalikan dia. Nah, itu adalah meekness, saudara. Ya. Nah, saya ada satu cerita. Saya kerja di Singapura sebagai bankir. Saya kerja di bank salah satu terbesar di Singapura. Itu adalah pekerjaan yang lumayan highly stressful. Saya waktu itu dipindahkan ke tim yang baru, saudara. Nah, saya sangat sukacita karena saya tahu bahwa tim leader yang baru ini dia sendiri itu orang Kristen. Jadi di tim kita tuh ada 2-3 orang yang Kristen gitu, saudara ya. Jadi kita sering share firman Tuhan, kita sering share curhat, kita mendoakan satu dengan yang lain. Itu sangat membawa pencerahan gitu ya. Kayaknya sejuk gitu ya di dalam pekerjaan saya. Jadi kita sering cerita tuh apa adanya kepada dia. Nah, satu hari saya merasa bahwa ini waktunya saya untuk pergi ke tempat lain untuk bekerja. Dan saya merasa bahwa musim saya di perusahaan itu sudah selesai. Jadi saya share ini kepada istri saya, kepada pastor saya, dan mereka juga agree. Iya, Ki, kayaknya musim kamu di bank ini sudah selesai. Jadi saat itu saya juga dengan lugunya saya ceritakan ini kepada tim leader saya. Ya, saya ceritakan, iya nih, saya rasanya musim saya di bank ini sudah selesai. Nah, setelah itu saya kan mungkin harapan saya dia mendoakan saya dan mendukung gitu ya keputusan saya. Tapi sejak hari itu, saudara, saya ngerasa tuh saya tertekan. Saya bahkan kayak diacuhkan gitu ya oleh dia. Dan keesokan harinya saya dipanggil ke kantor dia. Saya dipanggil, dia katakan gini, loh Ricky, kalau kamu ngerasa musim kamu sudah selesai, mendingan kamu berhenti aja gitu. Ya, jadi singkat cerita, saya diberhentikan secara halus gitu ya saudara. Terus ya saya 1 bulan pertama masih happy-happy, saya masih teks teman-teman saya, kirim-kirim resume. Bulan kedua juga sudah sedikit khawatir karena belum ada interview gitu ya saudara. Nah, kehidupan di Singapura itu lumayan berat sebenarnya karena masih
ada angsuran rumah, masih ada angsuran mobil. Saya sudah married, istri saya nggak kerja, saya juga sudah punya anak. Jadi living cost itu sangat tinggi di Singapura. Sudah mulai masuk bulan ketiga, akhirnya ada interview, saudara. Interview pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sangat lancar. Dan saya suka banget posisi ini. Itu sebagai ketua cabang. Jadi saya suka banget posisi ini. Dan satu malam sebelum saya dapat final, ya jawaban final dari bank ini, istri saya sharing kepada saya. Dia berkata bahwa dia merasa bukan ini pekerjaan untuk saya. Saya pikir maksud kamu apa gitu. Karena ini udah masuk ke bulan keempat nih, belum ada pekerjaan. Sisa 2 bulan lagi tabungan saya, saudara. Jadi saya ada tabungan untuk 6 bulan kira-kira waktu itu ya. Dan true enough, 2 hari setelah istri saya berbicara itu, saya dapat jawaban, Ricky, kamu tidak diterima. Aduh, saya langsung ciut gitu ya saudara ya. Langsung ada sinking feeling yang begitu berat. Dan setelah itu, bulan kelima, ya, sudah mulai benar-benar keringat dingin saudara. Bulan ke-6, itu waktunya saya benar-benar menangis kepada Tuhan. Itu ada istilah di mana sekarang ada lockdown worship, Pastor Dave di IFJF Jogja, dan Pastor Owen juga sempat ngepost ya. Lockdown itu artinya apa? Kita lock your door and down on your knee. Kita kunci pintu dan berlutut kepada Tuhan. Dan saat itu saya benar-benar bukan berlutut lagi saudara. Saya harus menangis dan minta ampun. Karena dulu-dulunya saya pikir, gampang lah, saya bisa dapat pekerjaan baru, saya punya banyak teman, saya punya banyak koneksi gitu saudara ya. Tapi saya minta ampun kepada Tuhan, Tuhan, saya mau berserah kepada Engkau, kepada jalan yang Tuhan sudah sediakan. Saya ingat itu udah masukin bulan ke-6, ya, minggu ketiga. Saya ingat hari Jumat kira-kira jam 2 siang, ada teman saya telepon saya. Saya udah gak kontak sama orang ini kira-kira 2 tahun saudara. Dia telepon saya gitu. Ricky, this is Matthew. Oh yes, saya ada lowongan pekerjaan nih untuk senior banker. Kamu ada gak teman yang lagi nyari kerja? Saya langsung, saya langsung cepet-cepet volunteer. Saya lagi nyari pekerjaan. Dia nanya, pengalaman kamu berapa tahun di bank? Kira-kira waktu itu 8 tahun. Dia bilang, aduh, tapi ini posisinya sangat senior. Mereka minta 12 tahun sampai 15 tahun punya pengalaman karena senior banker saudara. Terus ya pas tutup telepon saya juga rasa ciut lagi saudara. Hati saya langsung dari besar gitu jadi langsung ciut lagi gitu ya. Terus saya ingat jam 4 dia telepon lagi saudara. Dia telepon, Ricky, you know what, gue coba deh, I try lah gitu. Gue coba-coba deh, tetap kirim resume lu deh. Ya udah, jadi saya kirim resume saya kepada dia. Saya ingat hari Minggu itu saya di dalam gereja, kita pergi ke IFJF Singapura dan kita bernyanyi satu lagu saudara, worship song, Because of Who You Are. We worship you because of who you are. Di bagian ref dikatakan bahwa Jehovah Jireh, you are my provider. Jehovah Jireh, Engkau Allah yang mencukupkan. Jehovah Nisi. Jehovah Nisi itu adalah Yehovah, Tuhan panji kemenangan saya. Dan waktu itu kita benar-benar merasakan hadirat Tuhan yang begitu nyata. Dan di dalam hati saya tuh rasa ada ketenangan, ada damai, ada sukacita. Dan hari Senin saya ingat jam 10 pagi saya ditelepon lagi saudara. Ricky, kamu bisa gak datang jam 2 siang? Mereka mau interview kamu. Wow, terus dikasih tahu banknya apa. Ternyata ini bank terbesar di Kanada saudara, yang mau interview saya sebagai senior banker lagi. Ya udah, saya datang, saya interview. Singkat cerita, saya nggak ngerasa ada yang spesial. Tapi hari Selasa ditelepon lagi, Ricky kamu datang dong hari Rabu. Mereka mau do second round interview. Jadi saya datang lagi hari Rabu. Jadi hari Kamis saya ingat saudara, mereka telepon lagi. Dan mereka telepon dan mereka berkata bahwa kamu tuh akan ditawarkan posisi ini dengan
gaji segini. Saya kaget saudara, karena yang ditawarkan itu 2 kali lebih besar dari pekerjaan saya sebelumnya. Singkat cerita, hari Jumat saya datang ke kantor bank itu dan saya langsung tanda tangan saudara. Apa yang manusia tidak bisa lakukan dalam 6 bulan, Tuhan bisa lakukan dalam 6 hari. Dan dari situ saya baru tahu bahwa ada rencana Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan saya rasa bahwa saat ini apapun yang kita alami, saya percaya Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita, itu untuk kebaikan kita saudara. Kita juga belajar ya, ada bagaimana sih kita bisa benar-benar bersandar, bagaimana sih kita dapat kelemah lembutan di dalam pengharapan kita, bagaimana kita bisa tetap kuat dan tetap tenang di tengah badai. Ada 5 cara yang kita bisa belajar bersama. Pertama, kita harus bertindak dengan penuh kebaikan. Walaupun ada hal-hal yang tidak baik atau tidak adil yang terjadi dalam kehidupan kita, kita perlu pilih kebaikan saudara. Terus terang waktu saya seakan-akan dihianati gitu ya oleh tim leader saya sangat marah. Saya mau ceritain ke semua orang yang kenal dia gitu ya. Jangan deket-deket sama ini orang. Tapi saya memilih untuk tidak melakukan itu. Tapi karena saya tahu bahwa di luar itu saya nggak mau menjatuhkan orang lain gitu saudara ya. Nah kedua, bagaimana kita belajar untuk lemah lembut dalam kehidupan kita. Dalam hal yang kedua itu ada ketenangan. Ya, ada ketenangan di dalam hati kita. Walaupun kita ada di tengah badai, di tengah penderitaan, saya percaya ada damai sejahtera di dalam hati kita masing-masing. Seperti lagu yang dirilis oleh IFGF Praise. Jika Anda belum subscribe, cepat subscribe. Ada lagu yang ditulis, Tenanglah. It's such an amazing song. Hal yang ketiga yang kita bisa belajar adalah kita ada kemampuan untuk mengontrol diri. Jadi kita tidak perlu gegabah, tidak cepat marah, ya. Ayo kita berpikir matang-matang sebelum kita mengambil tindakan. Mari kita mengajak Tuhan untuk datang. Kita meminta Tuhan untuk rahmat, untuk kebijaksanaan yang dari Tuhan sebelum kita melakukan tindakan yang selanjutnya. Hal yang keempat, kita bisa belajar untuk kita tahu bahwa ada kemampuan menggunakan kekuatan dengan tepat. Seperti orang yang jago karate itu saudara, dia tidak membalas langsung kalau dia ditampar, tetapi kalau di saat dimana dia melihat ada orang lain yang dikeroyokin saudara ya, dia pasti akan membela dan memakai kekuatan yang ada di dalam diri dia untuk membela orang-orang yang lemah. Jadi ada kemampuan untuk menggunakan kekuatan dengan tepat. Hal yang terakhir, kelima, kelemah lembutan itu kita percaya bahwa ada kekuatan yang ada di dalam diri kita. Artinya roh yang ada di dalam diri kita itu lebih besar dari roh yang ada di dunia. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, wisdom. Ya, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam diri kita masing-masing. Kenapa sih kita bisa percaya bahwa ada kekuatan yang besar dalam hidup kita? Karena saya percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu adalah kekuatan kita. Hope is our greatest strength. Kita tetap berharap karena pertama, Allah tidak pernah meninggalkan kita di dalam kesulitan. Kita baca di firman Tuhan di Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kenapa kita harus tetap berharap? Kedua, umat-umat yang percaya kita tidak berjalan dengan penglihatan, tetapi kita berjalan dengan iman. Di 2 Korintus 5 ayat 7. Walau kita tidak mengerti saat ini, ya, kita tidak mengerti kenapa kita harus di dalam tengah-tengah pandemi ini, tapi kita harus tetap berjalan dengan iman.
Hal yang ketiga, kenapa kita harus tetap berharap? Ini favorit saya, saudara. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa, saudara? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow, benar-benar amazing firman Tuhan. Kita juga baca di firman Tuhan di Matius 5 ayat ke-5, sangat menarik, saudara. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bukan orang yang paling kaya yang memiliki bumi, bukan orang yang paling pintar, tetapi orang yang lemah lembut. Wow, what's an amazing verse. Di bahasa Inggris dikatakan bahwa they will inherit the earth. Artinya mereka akan mewarisi bumi. Jadi hari ini mari kita sama-sama kita punya bounce back spirit dari setiap situasi yang kita sedang lalui. Mari kita kembali kepada Tuhan. Dari rasa mungkin cemas, kekhawatiran, mungkin kita tidak mengerti kenapa ini harus terjadi dalam kehidupan saya percaya mari kita berjalan bersama Tuhan dan tetap berharap kepada Dia. Tetapi kita harus mempertahankan dan membela pengharapan yang di dalam diri kita semua itu dengan kelemah lembutan. Meekness is actually our strength. Meekness is not a weakness. Kelemah lembutan itu bukan kelemahan, tetapi itu akan menjadi kekuatan untuk kita semua. Jadi ayo kita semua, mari kita kembali kepada Dia. Saya suka bersepeda, saudara. Ini hobi baru di tengah pandemi. Kita sekarang udah ngejar speed, saudara. Kita pakai road bike dan kita bisa lari 40 km per jam. 2 minggu yang lalu ada teman saya yang menyenggol dari samping dan dua-duanya lose balance, saudara. Mereka oleng dan race leader kita dia jatuh terbentur memar, saudara. Ya bersyukur juga, puji Tuhan, helmnya yang retak, kepalanya nggak retak, saudara. Nah, yang saya cermati, teman saya yang kiri itu dia sempat oleng, tapi dia nggak jatuh. Kenapa, saudara? Karena dia dengan cepat kembali kepada keseimbangan. Jadi, ayo kita semua juga, kalau kita ada perasaan yang jauh dari Tuhan, mungkin kita ngerasa kita sedang lagi down, mungkin kita lagi ngerasa, mungkin lagi tertekan. Tapi ayo kita cepat-cepat kembali supaya kita tidak terjatuh. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kita bounce back dengan cepat kepada posisi keseimbangan kehidupan kita bersama Dia. Ayo mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan bahwa hari ini firman-Mu ya Tuhan berbicara kepada kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa di tengah jemaat-Mu ada bounce back spirit ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan bahwa kami akan bounce back stronger ya Tuhan. Kami ada keteguhan, kami ada kekuatan, kami ada pengharapan yang begitu kuat bersama Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bersama-sama setiap jemaat ya Tuhan. Bagi orang yang memerlukan, kami berdoa ya Tuhan bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau adalah Tuhan yang mencukupkan segala keperluan kami. Engkau adalah Jehovah Nisih. Engkau adalah panji kemenangan kami ya Tuhan. Kami berdoa dan kami percaya setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami akan ada kebaikan, akan ada kemenangan di akhirnya. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan firman-Nya yang disampaikan pada pagi hari ini dan melakukan dengan setia, meekness is not weakness, is our strength. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar. Tuhan akan membuka lumbung-lumbungmu dan memberkati setiap pekerjaanmu, bisnismu, hubunganmu, studimu, dan apapun yang kau lakukan akan dijadikannya berhasil. Engkau akan naik dan tidak akan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Biarlah kasih dari Bapa di surga, kuasa dan kekuatan dari Tuhan Yesus, dan bimbingan dari Roh Kudus
ada bersama kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat yang percaya katakan amin. So God bless you. Happy Sunday.